Dia bernama Barney. Barney adalah seorang anak SMP yang cukup pemalu. Karena sikap pemalunya, Barney tidak memiliki teman di sekolah. Melihat kondisi Barney yang seperti itu, ibu guru yang tak tega pun sampai membuatkan tempat khusus untuk Barney dan meminta anak-anak lain di sekolah untuk menemaninya. Oh iya, selain gak punya teman, Barney juga gak punya sesuatu yang semua orang punya, yaitu bibot. Bibot apaan tuh bang? Oke, sebelum lanjut, kita akan jelasin dulu apa itu bibot. Bibot adalah sebuah perangkat digital pintar dari perusahaan yang bernama Bubble. Bubble terdiri dari March, sang CEO sekaligus pencipta bibot, dan juga Andrew yang merupakan seorang investor. Tujuan March menciptakan bibot untuk memudahkan orang satu sama lain saling mengenal dan juga menjadi teman di saat bosan. Karena sistemnya yang canggih, hanya dengan menyentuh bibot, maka bibot bisa mengenali pemiliknya mulai dari kapan dia lahir hingga hobi yang sekarang dia gemari. Bibot juga dapat mencarikan teman yang memiliki hobi yang sama dengan meng-scan wajah dari orang lain. Dengan terciptanya bibot, March berharap manusia dapat menemukan teman, dan bila tidak menemukan teman, maka bibotlah yang akan mengambil peran menjadi teman dari sang pemilik bibot. Kembali ke Barney. Sepulangnya dari sekolah, Barney menyapa ayah dan neneknya. Ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun Barney. Meskipun Barney sangat berharap akan diberi hadiah sebuah bibot, tapi dia sadar kondisi keluarganya yang kurang mampu, ayahnya hanya seorang sales souvenir dan neneknya yang bekerja di kebun. Walaupun begitu, dia tetap menghargai hadiah dari sang ayah serta masakan dari neneknya. Di tengah perbincangan, bel rumah berbunyi. Ketika dicek, ada bungkusan yang menyerupai bibot. Dengan semangat, Barney membukanya. Ternyata isinya hanya batu. Anak sekolahnya yang bernama Rich beserta temannya membuat konten prank kepada Barney. Barney yang kecewa pun langsung naik ke kamarnya. Melihat kekecewaan Barney, ayah dan neneknya lalu bergegas menuju toko Bubble untuk membeli bibot. Tapi sayang, sesampainya di sana, tokonya sudah tutup. Saat neneknya lagi mohon-mohon buat dibukain lagi tokonya, ayah Barney melihat ada bibot yang gak lulus uji kelayakan akan dibawa menuju tempat kehancuran. Ayahnya pun dapat ide. Setelah negosiasi panjang, keesokan paginya ayah berhasil menghadiahi Barney bibot. Melihat barang impiannya ada di depan matanya, Barney sangat bahagia. Dia lalu berusaha untuk menyalakannya. Tapi setelah dinyalakan, bibot miliknya tak seperti bibot teman-temannya. Bibot Barney error, tak menuruti perkataan Barney, salah mengucapkan namanya, bahkan tidak membuatkan akun media sosial untuk Barney. Yang hanya bibot itu bisa lakukan hanya meminta disambungkan ke server utama milik Bubble. Please connect me. Okay, come on. Please connect. Connect. Wait, where are you going? 6. Doing? What am I doing? What? Is it an airplane? An ambulance? We gotta get to school. What is... Karena sudah terlambat ke sekolah, Barney pun memutuskan meninggalkan bibotnya di rumah. Sebelum pergi, Barney berkata kalau bibot seharusnya mengenali semua hal tentang Barney. Sepulangnya dari sekolah, Barney kaget melihat kamarnya sangat berantakan. Tak berhenti sampai di situ, dia juga melihat bibotnya itu lagi joget sama nenek sambil memakai celana dalam di kepalanya. Ternyata selama Barney pergi ke sekolah, bibotnya itu berusaha untuk mengenali Barney seperti yang dia katakan sebelum pergi ke sekolah tadi. Karena udah kesel banget, Barney lalu mengajak bibot itu pergi ke perusahaan Bubble agar bisa diperbaiki. Di jalan bukannya ikut Barney, tuh bibot malah belok ke taman dan bertemu gerombolan Rich si pembuli. Menyaksikan keanehan bibot milik Barney, Rich meledek Barney serta memukul-mukul bibot miliknya. Barney? Would you give it back, please? Please give it back. Take it. But first... Sorry? Yeah, your gram rang the school tent. Something. Rich, come on. It is by Zany Bogomir. Dicky daka, dicky 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 daka. Shut it now. Dicky daka, I'm not gonna dance. Shut! dicky dicky. I don't like you, derp droid. Okay, come on, let's go. Oh! Bench. Some bot? Whoa!
How you do? Incorrect. Does yours? Gonna destroy you! I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy you. Seriously, back off! Stop! Destroy you. I'm gonna destroy you. Someone call the police! Destroy you. Yes! No! Yes! Cut the live stream! Oh, Rose is pulling my head off! 41. Okay, Absalom? Gotta run. We gotta run right now! Barney dan Bibotnya berhasil melarikan diri. Di sana akhirnya Bibotnya bisa memanggil nama Barney dengan tepat. Selain itu, Barney juga memberi nama Bibotnya sesuai dengan tertulis di nomor serinya, yaitu Ron. Ketika semua dirasa telah aman, tiba-tiba polisi datang menyergap. Di perusahaan Bubble, polisi marah ke manajer di sana, kenapa ada Bibot yang bisa memukul orang? Bukankah Bibot sudah dilengkapi sistem keamanan agar aman dimainkan anak-anak? Mendengar keluhan tersebut, manajer minta maaf. Dia lalu mengecek Ron. Setelah dicek, ayah Barney ketahuan kalau dia membeli Bibot tersebut secara ilegal. Ketika semuanya terungkap, sebagai hukuman Ron akan dihancurkan. Melihat barang kesayangannya akan segera dihancurkan, Barney tak tinggal diam. Dia pun berusaha menyelamatkan teman satu-satunya itu. Hi, Absalom. Happy birthday. We're together. No! Crushing is not fun! Think. Annihilated! Hey, stop! We gotta get out of here. No, come back! You said, come back. Sorry again. Final frontier! Follow me! Hi, I am insane. Follow me. El impostor! Puppy time! I'm Sally Squirrel. Okay, everybody out. Power down, power down! Paws in the air. Really? Barney berhasil menyelamatkan Ron. Tanpa sepengetahuan ayah dan neneknya, mereka lalu bergegas pulang. Di sisi lain, Andrew dan Marge senang karena Bibot mereka berhasil terjual 1 juta produk. Namun kabar gembira itu harus segera pudar setelah mereka diberitahu kalau ada Bibot yang bisa memukul manusia. Andrew yang taunya cuma duit di situ khawatir Bibot tersebut dapat merusak harga saham dan mengakibatkan protes-protes dari orang tua. Sementara Marge hanya heran sekaligus kagum karena ada Bibot yang berhasil lepas dari sistemnya. Sementara itu di rumah, Barney menyembunyikan Ron di kandang ayam. Itu semua dia lakukan agar memastikan Ron tak lagi dibawa untuk dihancurkan. Di sana Barney dapat ide. Karena sistem Ron yang tak memungkinkan untuk mengenal Barney secara otomatis, maka Barney bertekad untuk mengajari Ron segala sesuatu tentang dirinya. You have to know everything about me. Hair, brown, height, 4 me, and you have to be on my side. A friend likes everything about you. You got it? Butter on its own. Cool, generally. Allergy not to stay within 6 feet. Hey, always 6 feet. God, please! Hey! You got it! Sore harinya, Barney mengajak Ron jalan-jalan. Di sana Barney cerita ketika usianya 2 tahun, ibunya meninggal karena suatu penyakit. Kematian sang ibu membuat ayahnya sangat terpuruk. Ayah lalu memutuskan untuk tinggal bersama sang nenek agar Barney dapat pengasuhan yang layak. Mendengarnya, Ron berusaha menghibur Barney dengan mengajaknya tos, tapi tos tersebut malah membuat Ron terpeleset. No, it was a move. I'm so sorry. Hold on! Not that one! Stop! We're back to Savannah's house! Perfect. Boom. Oh. Float? So
alone. They live in the woods, and they're... Barney dan Ron terjebak di rumah Savannah. Savannah ini adalah teman sekolah Barney yang cukup populer di sekolah. Dia juga merupakan seorang influencer yang punya banyak followers. Melihat Barney punya bibot, Savannah kaget kenapa mereka belum berteman di media sosial. Setelah dijelaskan oleh Barney, dia malah tambah bingung karena Ron tidak bisa mencarikan teman untuk Barney dan menjadi robot tak berguna. Savannah kemudian menunjukkan bibot miliknya serta cara bibot mencarikan teman untuk pemiliknya. Ron yang tak punya hal-hal itu pun mengeluarkan banyak pertanyaan dari Savannah. Belum sempat dijawab, Barney lalu membawa Ron pulang. Di rumah sebelum tidur, Ron bilang kalau dia tak berguna karena tak bisa mencarikan teman untuk Barney. Mendengar perkataan Ron, Barney berusaha menenangkan dengan bilang kalau sebenarnya dia juga tak bisa punya teman. Dulu ternyata Barney berteman dengan Rich dan Savannah. Namun mereka tak lagi menjadi teman semenjak mereka semua diundang di acara ulang tahun Barney. Saat itu acaranya kacau dan sampai-sampai terjadi kebakaran. Di tengah cerita, tiba-tiba mati lampu. Barney lalu menutupi mukanya dengan selimut. Ron yang menyaksikan kejadian itu sadar kalau Barney takut gelap. Dia lalu berusaha menerangi kamar untuk membuat Barney nyaman. Keesokan harinya di kantor Bubble, Andrew panik setelah tahu kalau Ron belum dihancurkan. Andrew bisa tahu setelah menyaksikan postingan Savannah. Ternyata kemarin ketika Ron dan Barney jatuh ke kolamnya, Savannah merekam lalu memposting video tersebut ke media sosialnya. Berbeda dengan Andrew, Marge malah kagum. Dia kagum karena ada bibot yang bisa melakukan kegiatan di luar sistem yang dia buat. Contohnya Ron bisa tertawa padahal Marge tak pernah sama sekali membuat hal seperti itu. Marge lalu meminta Andrew untuk menangkap Ron agar bisa dipelajari. Di sisi lain, ketika Barney berangkat sekolah, Ron menyelinap keluar dan berusaha mencarikan teman untuk Barney. Or making friends. Comment on this picture, old woman? Do you like it? Okay. Friend request? Friend request. Rock, hammer, two! You! Di sekolah, Barney bingung melihat Ron ada di sana. Bukannya membujuk, Ron malah mengajak Barney ke lapangan. Di sana, Ron membawa orang-orang yang berhasil dia bujuk untuk menjadi teman Barney. Mulai dari preman, bapak-bapak, burung beo, nenek-nenek, bahkan seorang bayi. Menyaksikan semua kekacauan itu, Barney dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Sementara itu, Rich mengambil Ron dan menyuruh bibot miliknya menyalin sistem milik Ron. Setelah berhasil disalin, semua kekacauan di sekolah itu dimulai. Savannah, what's going on? Love! I know, but it went crazy! I don't like you. Godowski! Nothing, Miss Hartley. Where is the box? Call it up! Get up! Get down! Whoa, lay down! Connect to all the users. And this is Non-Sex Middle School! Max meets Sesame Street. Let's send out a patch. Oh, yeah, we're on it. What the? It's basically kind of the apocalypse, but fun. Oh, Australia's waking up. Good day, guys. Zombie mashup. That's basically trashing our school. Ask me, Savannah me. What's in 1 minute? Are you knitting this thing? It pooped me. Sharing, it Sharing. me. No. Bring a patch now. Just in time. Find the rogue. Get out! Setelah semua keadaan sudah terkendali, Bubble kembali melanjutkan pencarian dengan lebih cepat. Bahkan para karyawan Bubble kini telah sampai di rumah Barney. Saat Barney mengetahui kalau rumahnya telah dikepung oleh para karyawan Bubble, dia pun langsung buru-buru pergi menghindari para pengejar. Karena terdesak, mereka pun terpaksa bersembunyi di rumah Savannah.
Di sana Savannah sedang menangis karena aibnya disebar ke seluruh dunia. Untungnya saat karyawan Bubble bertanya soal keberadaan Barney dan Ron, Savannah hanya diam dan menjawab tidak tahu. Setelah mereka semua pergi, Barney berterima kasih pada Savannah. Mereka berdua pun lalu melanjutkan perjalanan ke hutan. Di dalam hutan, mereka sangat bersenang-senang. Mereka bahkan melakukan banyak kegiatan seperti kejar-kejaran, bermain dengan lumut, bahkan sampai melompat ke sungai. Ketika lelah, mereka akhirnya beristirahat di sebuah menara. Di sana Barney menunjukkan undangan ulang tahun buatan neneknya. Ternyata Barney tak memberikan satupun undangan pada temannya, karena Barney takut ditolak. Barney lalu cerita, dulu saat usianya 6 tahun, keluarganya pernah mengadakan pesta ulang tahun. Namun acaranya tak sesuai dengan keinginannya, karena kambing milik neneknya mengamuk dan mengobrak-abrik pesta milik Barney. Sejak saat itulah Barney malu untuk memiliki teman. Mendengar curhatan Barney, Ron tersentuh. Dia lalu berjanji akan selalu menemani Barney selamanya. Sementara itu di kota, Savannah terus-terusan sedih karena aibnya menjadi semakin viral. Saat sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ternyata ada ayah dan nenek Barney. Di sana mereka bertanya apakah Savannah melihat Barney, karena dia belum pulang hingga sekarang. Meskipun Savannah ingin memberitahu, tapi karena dia sudah berjanji pada Barney untuk merahasiakan kepergiannya, dia pun bilang tak melihat Barney. Di mobil, ayah Barney kecewa. Dia merasa semua adalah salahnya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Andai dia sering bermain dengan Barney, pasti anaknya tak akan menghilang. Keesokan harinya, Barney dan Ron kembali menjelajahi seluruh hutan tanpa mengetahui lokasi mereka sebenarnya. Hingga sore hari saat sedang beristirahat, di sana Ron menyuruh Barney segera pulang karena hari hampir gelap. Ron khawatir Barney akan ketakutan di gelapnya malam. Selain itu, baterai Ron sebentar lagi juga mau habis. Namun Barney tetap bersikeras untuk tinggal agar sahabatnya tak ditangkap oleh perusahaan Bubble. Di sisi lain terlihat Marge sedang berusaha mencari keberadaan Ron dan Barney, sementara Andrew berusaha meretas seluruh perangkat bibot yang ada demi mendapatkan informasi soal Ron. Oh iya, semenjak kejadian bibot memberontak kemarin, sekarang bibot hanya bisa digunakan untuk belajar dan tidak digunakan untuk bermain lagi. Kembali ke laptop. Setelah cukup lama meretas, benar saja Andrew mendengar perbincangan Savannah dan Rich. Savannah di situ bilang kalau mereka harus mencari Barney di hutan sebelum hal yang tidak mengenakan terjadi. Mendengar seluruh percakapan itu, tanpa membuang banyak waktu, Andrew memerintahkan seluruh anak buahnya agar menemukan keberadaan Ron dan Barney menggunakan bibot yang sudah diretas. Malam harinya di hutan, saat api unggun mereka meredup, Ron berusaha terus-menerus menyalakan lampu demi menerangi Barney, meski baterainya tersisa 5%. Barney yang tak tega lalu menyuruh Ron untuk mematikan lampunya agar dia tak kehabisan baterai. Sayangnya walau Ron sudah tak menyalakan lampu, dia tetap kehabisan baterai. Melihat sahabatnya tak berdaya, Barney rela menerobos gelapnya malam sambil menggendong sahabatnya itu. Di Bubble, setelah mendapatkan lokasi Barney dan Ron, Marge segera bergegas menemui mereka, sementara Andrew tetap menjalankan misi awalnya, yaitu membawa pasukan bibot menuju hutan. Come on. Mereka berhasil menghindari pasukan robot. Namun kondisi Barney semakin buruk. Asmanya kembali kambuh. Melihat sahabatnya tak sanggup berjalan lagi, Ron selalu berusaha menggendong Barney dan membawanya keluar dari hutan tersebut. Setelah semalaman menerobos hutan, Ron berhasil membawa Barney keluar dari sana. Teman-teman Barney yang melihat dari jauh langsung menghampiri mereka berdua. Tak berselang lama, pihak keamanan, keluarga Barney beserta Marge berhasil sampai tepat waktu.
Melihat Barney dan Ron ditemukan, seluruh orang di kantor bersorak gembira. Mereka bersyukur ternyata Barney masih hidup. Keesokan harinya di rumah sakit, Barney akhirnya siuman. Di sana sang ayah meminta maaf. Dia meminta maaf karena tak bisa menemani Barney selama ini. Yang ia pikirkan hanya kerja, kerja, dan kerja. Tak pernah sedikit pun memikirkan perasaan Barney yang kesepian. Di tengah pembicaraan, Marge masuk. Di sana ia bilang sangat bersyukur karena penemuannya berhasil menjadi sahabat terbaik bagi Barney. Tak berhenti sampai di situ, Marge juga mengembalikan Ron kepada Barney. Namun saat diajak bicara, Ron bertindak tidak biasa. Dia berperilaku seperti Bibot pada umumnya, tidak seperti Ron yang sebelumnya. Ternyata Marge memperbaiki sistem Ron agar dia bisa menjadi Bibot pada umumnya. Mendengar hal itu, Barney tak terima dan meminta Ron dikembalikan seperti dulu kala. Ketika Marge ingin mengembalikan Ron, akun Marge di perusahaan Bubble tak bisa diakses. Ternyata Andrew melakukan rencana licik. Dia menghasut seluruh petinggi Bubble untuk memecat Marge, lalu mengangkat Andrew menjadi CEO yang baru. Dengan begitu, Marge tidak mempunyai akses untuk mengembalikan Ron. Namun Barney tak menyerah. Dengan semangat, ia meminta Marge untuk mengantarkannya ke perusahaan Bubble, lalu mengambil sistem Ron. Keesokan harinya di perusahaan Bubble, sebagai CEO baru, Andrew mempresentasikan Bibot baru kepada seluruh investor yang hadir di sana. Di sisi lain, Marge, Barney, beserta keluarganya berhasil masuk ke dalam gedung Bubble dan memulai rencananya. Lights, sprinklers. Okay, you guys go that way. Menyadari sesuatu yang aneh, salah satu staf melapor pada Andrew, lalu menjelaskan kalau Barney berhasil merobos masuk ke dalam gedung. Tanpa pikir panjang, Andrew langsung memerintahkan petugas untuk menangkap Barney. Just go down here. He never mentioned that. We found this coat in the electrics. Barney bersama Ron berhasil masuk ke ruang sistem. Di sana, Barney langsung pergi menuju meja kendali untuk mencari data sistem Ron. Sementara itu, Andrew berhasil menangkap ayah dan nenek Barney, lalu bertanya di mana keberadaan Barney. Namun mereka memilih diam. Di tengah obrolan, staf Bubble memberitahu Andrew kalau Barney terdeteksi berhasil masuk ke ruang sistem. Demi menjaga keamanan sistemnya, Andrew memerintahkan staf mematikan seluruh daya listrik di sana serta mengirim petugas keamanan sesegera mungkin. 7th grade. You, Barney Podowski, middle school. What is this? Powering down percent. No. 2%. No! You'll never find me. Find me. Please. Ron, I'm coming! Ron! Yes, I found you! I did it! I found you! Barney. Yeah, he made it. Barney berhasil mendapatkan data sistem Ron. Saat memasukkan datanya ke meja kendali, Barney begitu bersyukur ternyata sahabatnya itu bisa kembali seperti semula. Sementara itu, Marge sadar kalau Ron tak pernah menggunakan sistem yang ia buat. Ron menggunakan sistem yang diajarkan Barney saat pertama kali mereka berteman. Ketika Barney mengajak Ron pergi, Bibot itu terdiam. Ron melihat seluruh teman Barney tak bahagia dan kesepian. Padahal mereka semua memiliki Bibot juga. Melihat keadaan teman-temannya, Barney jadi sadar bahwa dia bukanlah satu-satunya yang merasa kesepian.
Dahulu meski seluruh temannya mempunyai Bebop, namun mereka tetap merasa kesepian sama seperti Barney. Barney lalu punya ide, bagaimana kalau mereka membagikan sistem Rons ke seluruh Bebop yang ada di dunia. Dengan begitu, seluruh anak-anak tak perlu lagi merasa kesepian karena ada sosok seperti Rons yang ada di sisi mereka. Setelah meminta bantuan kepada Marge, Barney pun langsung memulai proses pembagian sistemnya. Namun semua tak seperti yang dibayangkan Barney. Sistem Rons melebur menjadi satu dengan server, yang artinya Rons tidak akan pernah bisa kembali ke wujud Bebopnya. Meski Marge telah menghentikan prosesnya, tapi Rons tetap bersikeras untuk melanjutkan proses itu. Dia bilang pada Barney bahwa tugasnya di dunia adalah untuk menciptakan teman sungguhan agar Barney tak kesepian. Jika Barney tidak memiliki teman, maka tugas Rons akan gagal. Meski awalnya Barney menolak rencana Rons, tapi setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya Barney setuju. Dengan penuh kesedihan, Barney memeluk sahabatnya itu untuk yang terakhir kalinya. Be everywhere. Adios, Absalom. Rencana mereka berhasil. Sambil tersenyum, Barney pergi ke keluarganya yang sudah menunggunya sejak tadi. Di sisi lain, ketika Andrew ingin melanjutkan presentasinya, dia kaget melihat Marge ada di sana. Marge di sana membongkar seluruh kebusukan Andrew yang hanya ingin memanfaatkan Bebop untuk merampas keuntungan dari anak-anak, bukan untuk memberikan teman untuk mereka. Karena sudah terlanjur malu, Andrew kemudian mengundurkan diri lalu mengangkat Marge kembali menjadi CEO dari Bubble. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan kembali seperti semula. Bebop sekarang bukanlah alat kaku seperti dulu lagi berkat sistem Rons. Bebop menjadi alat pertemanan yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Melihat keadaan saat ini, Barney ikut senang. Meskipun dia harus kehilangan sahabat terbaiknya, tapi Barney berhasil mewujudkan tujuan Rons, yaitu memiliki teman yang menyayanginya. So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who's showing me now.